Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Lingga Rahmatullah, NIM 19078, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan tahapan perhitungan manual yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yakni Nur Alfian. Di sini saya mendapatkan bagian yakni tahapan 5 sampai tahapan 9 atau sampai akhir dari tahapan manual ini. Yang pertama untuk perhitungan entropinya. Tahapan 5, perhitungan entropi. Di mana perhitungan entropi yakni rumusnya ini. Entropi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N min P kali log 2 S1. Saya langsung ke perhitungan manualnya. Untuk entropinya, yang pertama untuk P-nya kita perlu mencari P-nya. Nah, ini untuk mencari P-nya rumusnya jumlah tepat di mana data dari tes kelulusan yang tepat ada 4 orang per jumlah seluruh data, yang dimana datanya sudah diambil 10 data, yang sebenarnya datanya ada ada 300 data, 380 data atau 379 data. Baik, untuk perhitungan entropinya, untuk P-nya ini rumusnya if Q5 sama dengan 0, jika Q5 sama dengan 0 maka 0. Biar ini untuk menghindari nilai error jika semisal 0 dibagi 0 seperti itu. Jadi kita buat seperti ini. Sebenarnya untuk rumusnya R5 per Q5 saja sebenarnya. Nah, R5 itu mana? R5 ini data mahasiswa yang tepat dibagi jumlah seluruh data untuk P-nya. Kemudian P2-nya, P yang kedua, data mahasiswa yang terlambat ada 6 dibagi 10. Jadi hasilnya 0,4 dan 0,6. Ini untuk P-nya. Kemudian langsung ke entropinya. Nah, kita buat condition seperti ini supaya tidak muncul error, di mana rumusnya seperti ini. Entropinya P min P dikali log 2. Min P, jumlah dari min P kali log 2. Jadi jumlah min P-nya ini perhitungannya, caranya ini kan P dijadikan min, jadi min 0,4, min 0,4 ini min T5 0,4, kemudian dikali im log 2, dikali im log 2 ini tepat, jumlah mahasiswa yang tepat, im log 2 4. Di ini im log 2 4. Kemudian ditambah ini, ditambah min, ini dikasih min 0,6 dikali ini im log 2 6. Hasilnya entropi seperti ini. Untuk entropi selanjutnya juga seperti ini. Kita menghitung P1, P2, P1, P2 dari seluruh atribut yang ada. Kemudian entropinya juga sama rumusnya. Itu untuk tahapan kelima. Kemudian untuk codingannya sendiri, sebenarnya untuk tahapan dari bagian saya yang tahapan 5 sampai tahapan 9 ini tidak ada perhitungan coding, tidak ada codingannya. Kenapa? Karena di codingan sendiri ini ada inisialisasi data
data dimasukkan, kemudian data di ini penentuan kelasnya, ditentukan kelasnya terlebih dahulu, baru kita masukkan library-nya decision tree classifier. Jadi tidak ada perhitungan entropi. Jadi kita langsung mendapatkan hasil percabangan, pohon percabangan, pohon keputusan. Oke. Kemudian ini lanjut tes. Tes ini untuk teman saya yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Jadi setelah mendapatkan nilai entropi, kita perlu menghitung nilai gain. Yang di dalam nilai gainnya kita membutuhkan nilai entropi seperti itu. Untuk untuk rumus gain, untuk rumus mencari gainnya ada di sini. Nah, gain sama dengan entropi dikurangi sigma sigma I sama 1 sampai N, nilai mutlak S1 SI per S dikali entropi lagi. Entropi I S1. Kita lanjut ke perhitungan manualnya. Nah, ini rumusnya nilai gain. Jadi, yang pertama tadi apa? Entropi dikurangi. Nah, V5 ini entropi seluruh data V5. Ya. Entropi dikurangi Q6 per Q5. Nah, Q6 apa? Ini. Q6 itu ini. Nah, ini. Jumlah laki-laki, jumlah atribut, jumlah jenis kelamin yang laki-laki. Kemudian dibagi ini 5 dibagi jumlah total data 10 jadi ini 6 per 10 dikali V6 kali entropi. Jadi kan rumusnya entropi keseluruhan ini kemudian dikurangi total dari perhitungan ini, jumlah dari atribut laki-laki, jumlah laki-laki ada 6 per 10, kemudian yang perempuan kemudian yang ini Q5 dikali V kali ini kan entropi, kemudian ditambah yang ini perempuan bagi total keseluruhan data, terus dikali entropi yang ini. Jadi hasilnya ini gain. Jadi gain jenis kelamin sama dengan 0,04 seperti itu. Dan kita tinggal menarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Ini untuk tahapan ke-7. Kemudian lanjut, Kemudian lanjut ke tahapan ke-8. Ya. Oh, mohon maaf, itu untuk tahapan ke-6 ya. Tadi perhitungan entropi ke-5, kemudian perhitungan nilai gain ke-6, kemudian tahap ke-7 nilai gain tertinggi sebagai root. Nilai gain tertinggi berarti untuk perhitungan gain tadi sudah didapat dan kita tinggal melihat root yang terbesar, gain yang terbesar, gain tertinggi sebagai root. Di perhitungan manualnya kalau gampangnya kita 2 layer ya. Nah, ini. Untuk gain tertinggi kita dapatkan di IPS 8, teman-teman. Kita dapat di IPS 8. IPS 8 jumlah gain tertinggi yaitu 0,32 sekian. Kemudian ini untuk tahap ke-7. Kemudian untuk tahap ke-8 kita langsung menuju ke percabangan, yakni nilai entropi
kelas atribut sama dengan 0. Kita lihat nilai entropi kelas atribut sama dengan 0. Ini kan IPS 8, kita masukkan nilainya ini, kita masukkan nilainya ke dalam sini, not 1 sini. Jadi, IPS 8, nilai yang kurang dari 2,5 ada 8. Di dalamnya, yang tepat ada 2, yang terlambat ada 6. Kemudian, IPS 8 tadi, ini saya tulis IPS 8. IPS 8 ini, yang nilainya lebih besar sama dengan 2,5 ada jumlahnya ada 2. Jumlahnya ada 2, di mana yang tepat ada 2, kemudian yang terlambat ada 0. Nah, kita udah dapatkan ada 2, yang tepat ada jumlahnya ada 2, yang tepat ada 2, berarti yang terlambat 0. Kita dapatkan daun live-nya kita dapatkan tepat sini. Jadi untuk sheet yang ketiga seperti ini. Di IPS 8, jika IPS 8 lebih besar sama dengan 2,5 maka tepat. Kalau kurang maka lanjut ke live selanjutnya, ke iterasi selanjutnya. Ya. Jadi di mana nilai entropi kelas atribut sama 0. Nah, di total di IPS 8 yang nilainya lebih besar sama dengan 2,5 ini sama dengan udah ada nolnya, tapi yang dikurang dari 2,5 belum ada nolnya. Ini kan main, live-nya daunnya udah main. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya, maka kita masuk ke tahap 9, filter data sesuai dengan root sebelumnya. Ini iterasi ke 9. Ke 9 iterasi selanjutnya, maksudnya, mohon maaf. Nah, di mana tahap 9 ini filter data sesuai dengan root sebelumnya. Nah, di filter IPS 8 kan sudah digunakan, maka IPS 8 kita hilangkan. Kita lanjut ke IPS 1-7 dan IPK jenis kelamin. Di IPS 8 kita hilangkan, kemudian kita cari lagi. Jumlahnya kan tadi ada 10, dikurangi 2, kan ada filter data tadi, jadi jumlahnya tinggal 8. Kemudian kita cari entropinya, kemudian kita cari nilai gennya, dan kita dapatkan tertinggi ada di ini 0,39 ya teman-teman, 0,39 di atribut IPS 1. Nah, di atribut IPS 1 ini kita ambil datanya lagi. 1 ini diambil datanya lagi. Di sini. Nah, di sini lagi-lagi belum 0 keduanya. Jadi yang tepat udah 0, yang terlambat tapi masih ada value-nya, masih ada nilainya. Jadi yang terlambat ini maksudnya yang tepat 0, jadi ini bisa mengeluarkan nilai daunnya. Jadi daunnya bisa di IPS 1 ini jika nilainya kurang dari 2,5 maka terlambat. Jika lebih besar sama dengan 2,5 maka lanjut ke iterasi selanjutnya. Seperti ini. IPK IPS 1. IPS 1 sebenarnya ini ya. Itu dari filter. Dan sampai didapatkan ini. Nah, didapatkan ini. Yang tepat sudah 0, yang lambat 0. Jadi, nilai entropi kelas atribut sama dengan 0. Maka selesai. Jadi, filter ini sudah tidak dikenal lagi. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.